Sedikit dari dasar ya kita cerita. Mohon maaf, saya yakin dan percaya kita semua di sini pasti orang pintar semua, orang cerdas semua. Kalau kita orang bodoh nggak mungkin kita pindah ke hutan ini. Kenapa? Untuk menambah, ya intinya untuk menumbuhkan ekonomi kita di sini. Jadi di dalam kawasan hutan terdapat izin satu perusahaan. Di dalam izin satu perusahaan terdapat masyarakat. Pertanyaan tadi sudah Bapak Ibu jawab, lebih dulu masyarakat. Kenapa persoalan-persoalan ini selalu terjadi? Tahun 2011, 2012, kami yang sudah, mohon izin sebelumnya, ini kita umum, tidak ada membedakan, tidak ada menganaktirikan atau seperti apa bahasanya. Kita semua satu nasib, satu penanggungan. Tidak peduli saya orang udah lama datang di sini atau orang yang baru datang di sini. Artinya sama kita semua. Ibarat di kuali kita satu kuali. Kalaupun direbus sama-sama masak kita di sini. Nah, selanjutnya di sini ada Bapak Ibu. Penyelesaian kegiatan tidak berizin di kawasan hutan perorangan. Ini judul. Karena apa? Kita selaku pelaku usaha di sini semua tidak punya izin. Surat dari desa pemerintahan yang ada maupun kwitansi apalagi batal semua demi hukum. Itu sudah dibuktikan. Karena contoh kecil kejadian kayak Simorangkir, 10 lembar saprodik, 30 lembar saprodik batal demi hukum di pengadilan. Ini pasal dari Kementerian Kehutanan, yaitu pasal 110B. Di sini diterangkan paling luas 5 hektar. Ini untuk perseorangan. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan garis miring atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar. Paling banyak 5 hektar. Dikecualikan dari sanksi administratif. Ini ada tanda tanya karena ini file dokumennya ada semua. Kita ambil ini yang ringkasannya saja. Kalau kita kupas isinya semua 2 hari 2 malam nggak selesai Pak. Ini ada tanda tanya dikurung sanksi administratifnya. Apa itu sanksi administratifnya? Bisa tanah ini ditarik kembali oleh negara, bisa juga dipidana. Selanjutnya diselesaikan melalui program penataan kawasan hutan yang disingkat dengan PKH. Di sini program penataan kawasan hutan itu ada skema perhutanan sosial di daerah kita ini, khususnya di Langgas. Saya juga orang Langgas ya, tidak bisa Pak. Kita akan mencoba mengurus perhutanan sosial. Contoh kecil, kenapa? Karena lokasi kita ini sudah dibebani izin perusahaan. Kalau kita ngurus izin lagi, tidak akan pernah mungkin terjadi. Di dalam izin akan diterbitkan izin lagi oleh kementerian. Itu satu poin. Selanjutnya ada PPFKH. Ini flora dan fauna. Artinya untuk kebun binatang. Ya, itu habitat ya, larikan. Nah, itu. Baru tora. Selama ini kita yang kita harapkan selaku kaum petani, masyarakat petani penggarap yang ada di kawasan hutan, kita berjuang di tora ini. Tanah objek reforma agraria. Baru selanjutnya penggunaan kawasan hutan. Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Saya mau tanya, ini di poin pasal 110B kepada Bapak Ibu sekalian, ada nggak Bapak Ibu yang punya lahan luasnya lebih dari 5 hektar atau sampai puluhan hektar bahkan ratusan hektar di sini? Ada enggak? Jujur aja Pak.
Banyak. Caranya macam mana? Nah, kan gitu aja. Ya. Banyak. Ada ya, intinya ada. Lebih dari 5 hektar. Bagaimana kita menyiasati itu, Pak Ibu? Karena sudah diatur di situ. Tidak mungkin kita akan melanggar peraturan atau ini pasal, ini hukum ini, Bapak Ibu. Kalau kita punya 10 hektar, dibagi 2 nama. Bapaknya 5 hektar, ibunya 5 hektar. Kalau ada yang lebih 30 hektar, bapaknya 5 hektar, ibunya 5 hektar, anaknya 5 hektar, anaknya 5 hektar. Masih ada berapa lagi? 10 hektar lagi. 10 hektar lagi, artinya 2 nama lagi. Mungkin Pak Menteri mau bojo lagi nggak? Agar apa? Penyelamatan aset. Yang menjadi persoalan kita ini adalah hak kita. Saya tanyakan Bapak Ibu, kita berkumpul pada hari ini, saya mau tahu siapa yang tidak beli tanah di sini. Ada nggak? Kalau ada yang nggak beli atau tumbang sendiri, itu salah satunya yang juara, Pak. Yang beruntung. Nah, tuh Bapak itu yang beruntung dari blok. Itu logikanya. Tetapi kita tidak mungkin yang jauh-jauh dari Medan datang ke sini, tiba-tiba dari Medan bawa singsun nebangi hutan di Jambi. Kan seperti itu. Mungkin saja, ya setidaknya ibarat kita masuk rumah orang itu ya ketuk pintu atau assalamualaikum. Semua mayoritas kita di sini, saya juga orang lama di sini beli, Bapak. Saya pastikan 90% masyarakat petani penggarap yang ada di kawasan hutan bukan hanya cerita di Langgasin saja. Itu beli, Bapak. Saat ini dari ujung patokan sampai Lubuk Madrasah yang terdampak dalam peta gelang Taman Nasional Bukit 30, salah satunya kita ada di dalam. Lebih kurang yang saat ini kami data ya, lebih kurang data itu 27.000 kakak, Bapak Ibu. 27.000 kakak. Kita di sini ada berapa kakak semua di Langgas dan sekitar? Ada 1.000 kita. Tak nyampai. Kemarin datanya iya nyampai. Tetapi itu data dari kependudukan. Nah, itu pastikan bagaimana mekanisme kita mensiasati yang luas. Tetapi jangan salah, dengan data nambang yang ada, utamanya apa? Kependudukan tempatan. Misal Pak Munte ngaku-ngaku orang Jambi, ya Pak Munte ya, Pak Dami Munte, mohon maaf, ngaku-ngaku orang Jambi. Tapi begitu dicek kalau memang benar kamu orang Jambi, mana buktinya? Legalitas, identitas Anda. Dicek masih mana Pak? Mahato katanya. Kan gitu kira-kira. Jadi logikanya itu dari mana kita mengaku-ngaku orang Jambi, sementara identitas itu membuktikan kita masih di luar daripada provinsi Jambi. Jadi kita pastikan syarat semua penyelesaian konflik ini Bapak Ibu ya, warga tempatan itu jelas. Tidak ada itu orang warga-warga mohon maaf luar dari provinsi. Tidak. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini merasa punya hak di sini dan merasa betah tinggal di sini, apa salahnya urus KKTP kependudukan di identitas di sini. Kalau kita ya semua yang ada sudah kependudukan di sini, tidak betah di sini, ya kita urus surat tidak kita mau pindah kemana. Itu pastinya. Sepakat Bapak Ibu. Kenapa? Kita yang berkependudukan di sini, kita yang sudah berjuang mampus-mampusan. Banyak nggak orang yang dari luar menguasai lahan di sini tetapi tidak berdomisili di sini? Banyak kan? Kenapa itu terjadi? Seolah-olah kita yang tinggal di sini kita menjadi satpam. Apabila tanahnya, tanahmu diambil si Polan, ditelepon. Ada nggak gitu Pak? Dikabari itu bermasalah, tanahmu itu mau diambil orang, mau diklaim atau apa? Logikanya jadi satpam itu Pak. Sementara mereka mengeruk hasil dari daerah kita ini. Minimal kontribusinya warga tempatan, kependudukan daerah di sini.
salah satu syarat. Nah, selanjutnya, penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P7 Tahun 2021. Di sini sudah diatur, pasalnya sudah ada. Berdasarkan pasal 132, penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara harus memenuhi kriteria. 1. Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, dikuasai paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Artinya, yang ketiga, dikuasai oleh perseorangan dengan luas paling banyak 5 hektar. 4. Itikat baik. 4. Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikat baik dan secara terbuka. Dan 5. Bidang tanah yang tidak bersengketa. Di sini sudah diatur pasal. Kadang-kadang persoalan kita sudah runyam, rumit di dalam kawasan hutan, di dalam area izin, tumpang tindih sesama kita lagi. Ya kan? Ada nggak perjanjian persoalan seperti itu, Pak? Ada, banyak. Perselisihan antar batas, tumpang tindihnya lokasi. Padahal di sini semua sudah diatur. Selanjutnya di pasal 133, penguasaan tanah dalam kawasan hutan terdiri atas 1. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan garis miring atau telah diberikan hak atas tanah sebelum bidang tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Sebelum di sini dinyatakan kawasan hutan, sudah ada Bapak Ibu yang sudah menguasai fisik atau legalitas salah satunya? Tidak ada. Selanjutnya, bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan. Selanjutnya, penguasaan tanah ini di pasal 135, penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dikuasai dimanfaatkan untuk 1. Sarana dan prasarana permanen milik pemerintah dan garis miring atau pemerintah daerah. Di sini ada, Pak? Belum ada ya? Bangunan untuk pemerintah sini. Gak ada, Pak ya? Nah, itu. Ini jelas. Nomor 2, fasilitas umum dan garis miring atau fasilitas sosial. Sudah ada ya, Pak? Sudah. Masjid, gereja, apalagi itu? Sekolah, dan seterusnya. Itu atas dasar swadaya kita. Bukan ada bantuan dari pemerintah daerah atau pihak instansi terkait. Termasuk jalan ini masuk fasilitas umum. Swadaya. Selanjutnya nomor 3, permukiman. Sudah ada permukiman kita, Pak? Nah, banyak. Kalau ini kurang banyak, kita tambah lagi. Bangun semua rumah-rumah di pinggir jalan. Untuk memperkuat keadaan kita di sini. Yang keempat, lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dan garis miring atau lahan garapan pertanian dan perkebunan. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah menguasai secara fisik, sudah melakukan tanam tumbuh, yang nanam sawit sudah dodos, yang nanam karet sudah deres. Sehingga pertumbuhan ekonomi secara pribadi atau rumah tangga kita atau lingkungan kita akan tumbuh. Tetapi setelah dengan tumbuhnya ekonomi, terjadilah namanya perputaran atau pergeseran sosial. Yang dulu kita buka hutan di sini masih sama-sama setara secara ekonomi, masih sama-sama susah, nggak punya bako, bang komis. Ada ini, Pak. Nggak punya beras aku, Bang Anto. Ini, Pak. Kita masih guyup, masih rukun.
secara sosial kita masih rata. Tapi setelah tumbuh, mohon maaf Pak Komis sudah beli Fortune. Pak Simbolon ini ku dengar tadi malam itu udah bilang dia udah menginten Pajero. Iya kan? Karena apa? Dari tanam tumbuh kita sehingga ekonomi kita tumbuh, kita bisa menyekolahkan anak, bahkan sampai menguliakan anak sekolah. Ekonomi semakin tumbuh, kebutuhan semakin besar. Yang tadinya tidak bisa beli motor, sudah beli motor. Yang tadinya gak kepingin mobil, beli mobil. Setelah punya mobil, penghasilan dibagi sana bagi sini, pusing Bapak Ibu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu nanti kalau sudah beli Pajero, jalan debu itu jangan tutup kaca. Itulah yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Itu yang namanya terjadi pergeseran perubahan sosial. Makanya gini kita masih kampung. Tahun bertahun terus berjenjang, maka terjadilah namanya seperti di kota-kota itu, lulu gua-gua. Itu yang terjadi. Kita berharap di Langkasini dan sekitarnya jangan seperti itu. Nanti kita akan bahas dan kupas tentang sampai ke peraturan presiden itu. Karena selama ini, mohon maaf, siapa yang gak kepikiran Bapak Ibu? Saya mau tanya, ada nggak yang terpikir atau memikirkan atau bincang tentang Satgas PKH seolah-olah menakutkan dan menyeramkan? Itu yang terjadi, karena itu bukan katanya, itu perintah presiden, peraturan presiden, berlaku se-Indonesia, bukan hanya berlaku di Langkasini aja, di Kabupaten Kota. Oke, selanjutnya pasal 144 penyelenggara dan seterusnya sini ada. Baru selanjutnya struktur tim pelaksanaan PPTPK. Ini di tingkat nasional yang diketuai oleh Direktur Jenderal